Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 192, binatang yang muncul dari jurang maut dan seorang perempuan yang menungganginya. Halo dan selamat datang dalam episode WhatsApp Prof yang lain. Hai Martin. Halo Walter. Apakah menurut Anda, 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, Anda menduga akan melihat hal-hal terjadi seperti yang terjadi sekarang ini? Tidak, kita telah senantiasa berspekulasi dan memikirkan hal-hal ini. Dan mungkin saya telah membaca segala sesuatu yang bisa didapat mengenai kitab Daniel dan Wahyu. Demikian juga dengan simposium teologi yang berat, di mana ahli-ahli teologi dunia mengutarakan apa pendapat mereka. Kemudian pendeta-pendeta tertentu berpikir apa yang dikatakan Alkitab. Demikian juga dengan apa yang dipikirkan kelompok orang-orang awam. Dan Anda mencoba menyimpulkan sesuatu dari semua itu. Namun, kita tidak akan pernah benar-benar mengerti sampai semuanya mulai terungkap. Bahkan jika semua peristiwa diungkapkan, Anda bisa saja salah menafsirkan. Tetapi ketika Anda memiliki gambaran menyeluruh, sehingga Anda bisa berkata, oh ini cocok dengan penjabaran Alkitabiah, dan bisa diterima akal. Meskipun tidak selalu mudah untuk mengelompokkan atau memahami. Kemudian tibalah waktunya untuk menyatukan segala sesuatu yang Anda katakan di masa lalu Anda mencoba menerapkannya dalam situasi baru. Anda tidak membuang segala sesuatu, melainkan Anda melihatnya melalui kacamata berbeda. Ya, karena nubuatan telah dibukakan secara terus-menerus. Ya, itulah sebabnya, ini menjadi suatu diskusi sangat penting, yang belum kita bahas atau rencanakan. Tapi Allah senantiasa membawakan hal-hal ini. Dan setelah pertemuan terakhir di mana kita berbicara tentang patung binatang yang sedang terungkap, dan begitu jelas bahwa hal itu sedang terungkap. Maka seperti yang pernah kita sebutkan, tibalah waktunya untuk melihat kembali beberapa nubuatan dalam Alkitab. Untuk melihat kemana ini menuju, bagaimana hal itu akan terungkap, dan apa yang akan terjadi. Ya, dan itulah hal yang akan kita lakukan sekarang, dan dalam 2 episode ke depan. Kita akan melihat profil nubuatan. Dan seperti perkawinan, adanya warna pink, biru, hal yang dipinjam, hal yang baru, dan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang lama, hal-hal yang baru, hal yang dipinjam, warna biru dan apapun itu. Jadi, Anda menyatukan semua itu, dan mengatur ulang teka-teki, potongan-potongannya masih tetap sama. Tepat sekali. Hanya gambarnya saja yang semakin jelas. Jadi mari kita buka dengan doa. Kita tidak bisa lakukan tanpa doa. Amin. Bapa kami di surga, kami terkagum-kagum kepada hal-hal ajaib yang Engkau bukakan. Dan hal-hal yang sedang terjadi di dunia, seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Jadi, cerahkanlah kiranya pikiran kami, lindungi kami dengan para malaikat-Mu. Dan kiranya Roh Kudus, membimbing diskusi kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita akan membahas mengenai perempuan yang menunggang binatang. Dan di belakang kita ada poster, dengan kalimat, seorang perempuan menunggang binatang. Dengan subjudul, Rahasia Diungkapkan.
Nah, ini mungkin sedikit takabur di pihak kita. Tetapi biarlah itu terjadi. Nah, jelas perempuan ini menggambarkan sesuatu. Dia adalah perempuan yang sangat kaya, melihat batu-batu mulia di jari-jarinya. Dia adalah perempuan yang sedikit nakal, perempuan yang liar, dan melalui wajahnya di latar belakang, Anda bisa melihat Vatikan. Jadi jelas perempuan ini dikaitkan dengan Vatikan. Lalu adanya salib di atas, suatu sistem bersifat keagamaan dan politik. Rahasia dan misteri. Dengan mata yang ditutup, karena adanya rahasia dan misteri. Dan mungkin dia tidak menginginkan Anda melihat ke dalam jendela jiwanya. Ya, karena bisa saja Anda menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi, mari kita meneliti perempuan ini, dan meneliti keseluruhan topik. Dengan dibukakannya misteri dosa di dalam Alkitab. Ya, karena iblis sangat bekerja keras untuk menghilangkan fokus dari identitas yang sebenarnya. Ya, dengan adanya banyak hal di luar sana, ini dan itu, dengan semua pemikiran yang aneh-aneh. Dan kita harus berhati-hati, sangat berhati-hati, agar kita tidak membangun sebuah teologi di atas kepalsuan. Bisa terjadi dengan mudah. Ini dengan mudahnya bisa terjadi, seperti kisah Israel, yang membangun teologia dari hal yang palsu. Dan sekali saja Anda membangun teologia dari hal yang palsu, maka Anda bisa terjebak dengan isu-isu timur, seperti Turki dan segala hal yang menyertainya. Alkitab sangat jelas menjelaskan akan siapa yang menjadi masalah. Ya, binatanglah yang menjadi masalah. Sekali dan untuk selamanya, kita mesti menjelaskannya siapa itu binatang itu. Lalu adanya nuansa seperti Raja Utara, Raja Selatan, yang berperanan dengan skenario ini. Mari kita menelitinya. Seorang perempuan menunggangi binatang. Ketika kitab-kitab Daniel dan Wahyu dipahami dengan lebih baik, para umat percaya akan mengalami suatu pengalaman keagamaan yang sama sekali berbeda. Mereka akan diberikan suatu penglihatan luar biasa dari pintu gerbang sorga yang terbuka, sehingga hati dan pikiran mendapatkan kesannya. Dengan sebuah tabiat yang mesti diperkembang oleh semua orang agar mendapatkan berkat. Yang menjadi pahala bagi orang-orang yang suci hatinya. Banyak hal-hal sangat penting di dalam pernyataan itu. Benar sekali. Bukankah begitu? Jika Anda melihat, jika Anda memahami kitab Wahyu, itu menjadi kenyataan. Ya. Itu akan memberi sesuatu ke dalam hati, akan memberikan suatu pengalaman keagamaan. Dan jelas, ketika lebih dipahami, itu artinya ada kemajuan dalam pemahaman. Ya, dan ketika peristiwa-peristiwa mulai terungkap. Ya. Dan jika Anda memahami kitab-kitab ini, dan melihat misteri dosa, dan membandingkannya dengan misteri kesalehan. Maka kemudian Anda akan menyadari, tabiat seperti apa yang mesti diperkembang, agar bisa pergi ke sorga. Karena tabiat yang bertentangan kepada sorga, akan menuju kepada kebinasaan. Ya. Kemudian Anda akan mendapat kesan, akan tabiat apa yang mesti diperkembang. Jadi nubuatan, meskipun itu adalah kenyataan-kenyataan yang dibukakan, harus berdampak kepada hati. Tentu saja, harus mengubah hati dan menjadi lebih baik. Dan ketika Anda menyadari, saat Anda membaca dan memahami nubuatan, bahwa Anda sedang menghadapi firman Allah, yang tidak dapat salah. Hal itu seharusnya memberi Anda keyakinan akan firman Allah. Bukankah itu adalah kebenaran? Anda mendengar orang-orang berkata, kita janganlah memakai Alkitab dan kitab Daniel dan Wahyu guna membuktikan sejarah. Ini mengatakan hal yang sama sekali bertentangan. Mengapa? Karena dengan kitab-kitab ini, Anda akan mendapat pemahaman lebih baik akan bagaimana seharusnya Anda dalam hubungan dengan Allah dan bersiap untuk ke sorga. Benar. Nah, dengan pemikiran itu, mari kita mendalaminya. Binatang yang ada dalam kitab Wahyu 17, dan perempuan yang menungganginya. Wahyu 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini.
aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Nah, deskripsi binatang itu belum tentu seperti yang kita lihat di sini. Tapi binatang itu berkepala 7. Dan salah satu dari 7 malaikat itu, yang memiliki 7 cawan datang dan berkata, "Coba ku tunjukkan kepadamu suatu hal." Jadi di manakah posisi kita, dalam aliran waktu? Ini pastinya ada dalam posisi, ketika semua malapetaka-malapetaka itu mulai dicurahkan. Jadi, ini membawa kita ke masa akhir zaman. Benar. Dan binatang ini, pastinya masih sangat sibuk. Jadi, ini sebelum penutupan pintu kasihan, tetapi dekat kepada akhirnya. Malaikat memiliki cawan di tangannya, yang berisi malapetaka untuk dicurahkan. Ya, berisi malapetaka. Jadi kita semakin berjalan dalam aliran waktu. Dan kita mengetahui, perempuan di dalam Alkitab melambangkan gereja. Dan kita tahu bahwa gereja ini memiliki hubungan gelap dengan raja-raja bumi, dengan penguasa dunia. Dan melakukan perzinahan dengannya. Dengan kata lain, mereka mempraktekkan kemurtadan. Yang seharusnya, mereka mesti mempraktekkan hal yang dikatakan kitab suci. Jadi, terjadilah peperangan mengenai firman Allah. Ya. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Nah, anggur dalam kitab suci sering merujuk kepada doktrin. Anda harus menaruh anggur yang baru ke dalam kantong-kantong yang baru. Ini bukan mengenai anggur, melainkan doktrin. Jika Anda ingin memahaminya, Anda mesti memiliki hati yang baru. Anda harus dilahirkan kembali. Anda harus menjadi baru untuk dapat merasakannya, untuk memahaminya. Tetapi anggur ini adalah anggur yang menipu. Itu adalah ajaran yang palsu. Jadi, kita mengetahui adanya seorang perempuan yang melambangkan gereja, yang mengendalikan sistem politik. Benar. Dan seluruh raja-raja di dunia bersekongkol dengannya. Itulah garis mendasarnya dalam kisah ini. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Hal yang menarik, yakni perempuan ini dalam tahapan sejarah ini, ada di padang gurun. Itu juga menunjukkan posisinya dalam sejarah. Ya, jadi, perempuan ini diambil dari tempat kedudukannya, dari kekuasaannya yang langsung, dan diisolasi di suatu tempat. Tetapi dia masih perempuan yang jahat. Dan dia ada dalam tahapan di padang gurun. Benar. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Kita mesti mengetahui warnanya yang merah ungu, karena mesti menarik paralel dari Alkitab. Guna mengidentifikasinya. Jadi binatang yang warnanya merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Nah, di mana kita menemukan hujatan, ada dalam kitab Wahyu 13, ada juga dalam kuasa tanduk kecil, dalam kitab Daniel pasal 7. Ya. Dan semuanya tepat hal yang sama, hanya fase yang berbeda. Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Jadi, perempuan ini menunggangi binatang dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Jadi kita mesti meneliti kepala dan tanduk. Ya. Kita mesti kembali ke dalam sejarah, dan melihat dari mana kepala itu berasal, dari mana tanduk itu berasal. Jadi, Anda mesti kembali kepada kitab Daniel. Karena itu kuncinya. Itu kuncinya. Daniel memberitahukan dari mana munculnya 10 tanduk itu. 10 tanduk itu muncul setelah runtuhnya kekaisaran Romawi. Dari situlah mereka muncul, dan muncullah sebuah tanduk kecil. Jadi, sesungguhnya ada 11 tanduk. Nanti kita menelitinya. Dan tanduk di dalam kitab suci juga melambangkan suatu entitas politik. Atau raja yang memegang identitas politik, karena Alkitab mendefinisikannya demikian. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Nah, itu petunjuk yang sangat misterius. Anda pasti tidak salah menduganya,
karena perempuan ini sangat kaya. Ya, Seperti yang ditunjukkan poster di belakang kita, seorang perempuan yang sangat kaya. Nyatanya, mungkin gereja paling kaya dari semua gereja. kemungkinan dari semua entitas. Dari semua entitas di seluruh bumi. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Martin, hanya ada satu gereja di dunia ini yang menggambarkan dirinya sebagai perempuan yang memegang cawan emas di tangannya. Itu adalah gereja Roma. Paham Katolik Roma. Ini kenyataan. Di sini ada patung di Vatikan, seorang perempuan memegang cawan emas. Ini sungguh berterus terang. Dia tidak malu akan kenyataan bahwa dia bersekutu dengan raja-raja dunia. Bahkan menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Nah, misteri itu adalah rahasia, bukan? Yang gelap. Ini adalah sesuatu yang tersembunyi. Tapi ini adalah Babel besar. Jadi, ada petunjuknya. Ini merupakan suatu sistem keagamaan politik yang memiliki unsur Babel di dalamnya. Dan Babel telah senantiasa menjadi lawan kepada umat-umat Allah. Penyembahan ibu dan anak berasal dari Babel. Kita tidak perlu meneliti ulang semua detailnya. Dan perempuan ini menyebutnya dirinya ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Nah, jika perempuan ini adalah pelacur dan menyatakan dirinya sebagai ibu dari wanita-wanita pelacur, itu berarti dia menjadi ibu dari gereja-gereja lain yang juga murtad. Dan jika Anda bersekongkol dengan perempuan ini, maka secara otomatis Anda menjadi seorang pelacur. Karena Anda tidak bisa selaras kepada Allah jika Anda selaras dengan perempuan ini. Tidak bisa. Jika Anda mengakui perempuan ini sebagai tokoh pemimpin, maka Anda mengakui suatu kekejian. Itulah yang dikatakan oleh kitab suci, sederhana dan keras, tetapi itulah yang dikatakannya. Baiklah, kita telah melakukan banyak presentasi akan mengapa ajaran perempuan ini merupakan kekejian. Benar. Ingat kita pernah membahas doktrin ular. Ya. Orang-orang bisa melihat pembahasannya. Kita tidak perlu mengulanginya. Jadi inilah yang dikatakan kitab suci. Kita bahkan telah menunjukkan bahwa anak-anak perempuannya juga memiliki doktrin-doktrin kekejian ini. Ya, dan mereka memiliki doktrin yang tidak alkitabiah, yang datang langsung dari ibu ini. Nah, apakah perempuan ini mengakui menjadi ibu dari semua gereja-gereja? Tidak. Di sini ada patung lainnya, seorang perempuan memegang cawan di tangannya. Mereka sangat bangga bahwa mereka adalah perempuan yang memegang cawan di tangannya. Ini juga di Vatikan. Ini adalah kepala spiritual dari Gereja Katolik Roma, dan bukan di Vatikan. Ini adalah pusat pemerintahan. Ini adalah surat Rasul Yohanes, dan di mana Paus berbicara ex cathedra dari kedudukannya. Jadi ini merupakan bagian penyatuan gereja dan negara. Ada bagian gereja dan ada pemerintahan. Jadi, ini adalah surat Rasul Yohanes yang ada di Roma, dan jika Anda pergi ke portal, adanya dua plakat di sini, di mana kursor saya berada. Dan di sini dia menyatakan dirinya sebagai entitas keimamatan, dan ibu keimamatan. Dengan kata lain, dia menjadi ibu dari semua gereja-gereja. Dan Paus Benediktus menegaskan, kami bukanlah saudara perempuan, kami adalah ibu. Dan gereja-gereja lain adalah anak-anak, dan bukan saudara perempuan kami, tapi anak-anak perempuan kami. Jadi sangat jelas, siapa yang kita hadapi di dalam nubuatan ini. Nah, binatang berkepala 7 hanya tercatat 3 kali di dalam kitab suci. Dan yang lainnya, sebagai tambahan kepada binatang berkepala 7, dan digambarkan sebagai binatang berkepala 7, sebanyak 3 kali. Dan mari kita melihat beberapa deskripsi ini. Wahyu pasal 12 ayat 3.
Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar. Apa warna dari perempuan yang menunggangi binatang? Merah ungu. Sedangkan di sini merah. Berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, mahkota-mahkota ini ada di kepala, bukan di tanduk. Ya. Baiklah, jadi, kita mesti mengetahui siapa naga merah ini. Wahyu 12 juga memberitahukan bahwa naga adalah setan. Karena dia menyeret sepertiga bintang-bintang, atau sepertiga malaikat dari sorga. Dan adanya peperangan di sorga, dan semua deskripsi itu ada dalam Wahyu 12. Kita akan segera membahasnya. Tempat kedua ada dalam Wahyu 13, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Jadi ini mesti dikaitkan dengan binatang yang sebelumnya, karena juga memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Anda tahu pepatah lama, jika kelihatan seperti bebek, berjalan seperti bebek, dan bersuara seperti bebek, maka itu bebek. Tidak bisa menyebutnya ayam. Bukan, ini bebek. Jadi, di atas tanduk-tanduknya ada 10 mahkota. Dan di atas kepalanya, terdapat nama-nama hujat. Jadi apa yang terjadi? Mahkota telah berpindah dari kepala ke tanduk. Maka adanya perkembangan yang terjadi, karena adanya pergerakan. Dan yang ketiga ada dalam Wahyu 17 ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Ini adalah naga merah padam, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Kembali, adanya hujatan di yang satu ini, dan yang di Wahyu 13 juga. Jadi, mereka itu sama. Ya. Di dalam Mazmur 74 ayat 14 kita membaca ayat ini, engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan. Memang tidak disebut ada berapa banyak kepala, tetapi dalam bentuk jamak. Bukan 1. Jadi mari kita tebak, pastinya 7 kepala. Yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Jadi, dengan kata lain, Allah akan menghancurkan sistem ini. Akan dihancurkan. Tetapi Allah mengizinkannya untuk sementara waktu. Jadi, mari kita mendapat informasi tambahan, agar bisa melihat perkembangan dari binatang ini. Mari kita melihat binatang yang ada dalam Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jadi, masing-masing kepala ini ada mahkotanya. Kita mesti mengetahui apa itu kepala, apa itu tanduk. Dan mengapa adanya mahkota di atas kepalanya. Nah, kita tidak akan membahas keseluruhan Wahyu 12. Kita pernah membahasnya, kita hanya akan berkonsentrasi kepada Wahyu 17, tetapi mari kita membuat sedikit rangkuman. Jadi, binatang naga yang berkepala 7 ini, melambangkan Roma Kekaisaran. Mengapa kita katakan demikian? Karena berusaha membinasakan Yesus, dengan mengeluarkan dekret membunuh bayi-bayi di bawah usia 2 tahun. Raja Herodes adalah pegawai Roma, jika bisa dikatakan demikian, adalah orang yang mengeluarkan dekret itu. Kekuasaan ini menyalibkan Yesus, dan menganiaya gerejanya, di bawah Pontius Pilatus. Jadi ini mengenai Roma. Ini juga melambangkan setan, yang memakai Roma sebagai tempat kedudukannya, dan memakai kuasa besi ini, untuk menghancurkan semua penentangan. Jadi, ini adalah Roma Kekaisaran, dan mahkota ada di atas kepalanya. Dalam kenyataannya, pada tahap Kekaisaran Roma ini, tanduk belumlah berkembang, dan digambarkan hanya sebagai 10 tanduk. Benar. Kita lihat dalam kitab Daniel, tanduk-tanduk itu muncul belakangan. Benar. Jadi, Roma sedang memerintah. Tetapi sedang menyerahkan kekuasaan kekaisarannya di dunia. Dan menjadi alat setan, karya utamanya. Ini adalah kekafiran. Dan dipakai untuk menghancurkan kekristenan dan Kristus. Dan, jadi, ini adalah bentuk kekafiran dari kekuasaan itu. Jadi, ketika kita menghadapi binatang yang berkepala 7 ini, ada dalam Wahyu 13,
yakni binatang yang keluar dari dalam laut. Dan aku tinggal berdiri di pantai laut, dan melihat seekor binatang muncul dari dalam laut. Jadi ini muncul di antara orang-orang, bangsa-bangsa, kelompok orang banyak. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Jadi ini sangat mirip dengan binatang yang ada di Wahyu 12. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Jadi mahkota telah pindah dari kepala ke tanduk. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, ini sangat menarik. Menurut Daniel pasal 7, binatang pertama yang muncul adalah Babel. Babel ditaklukkan oleh Media Persia. Lambang yang dipakai untuk Babel adalah singa. Media Persia menaklukkan Babel. Lambang yang dipakai untuk Media Persia adalah beruang. Media Persia lalu ditaklukkan oleh Greka, Yunani. Dan lambang yang dipakai adalah binatang macan tutul, berkepala 4. Kemudian adanya binatang yang menakutkan, dan munculnya 10 tanduk. Di dalam kitab Daniel, 10 tanduk itu adalah 10 raja yang akan muncul dari kerajaan ini. Tetapi adanya 3 tanduk yang menentang kuasa yang lain, kuasa tanduk kecil. Tanduk kecil yang bertumbuh. Benar. Jadi menurut kitab suci, 3 kekuasaan itu mesti dilenyapkan. Kemudian, tanduk kecil itu menjadi hal yang utama, dan yang lebih menonjol dari yang lainnya. Dan yang menjadi penguasa dan memerintah atas raja-raja. Dan yang menghujat. Dan ini merupakan kuasa yang menghujat. Jadi, kekuasaan ini adalah Roma Kepausan. Jadi, adanya pergeseran dari Roma literal ke Roma Kepausan. Ya, jadi pergeseran dari Roma kekafiran ke Roma Kepausan. Benar. Jadi, adanya pergeseran dalam kekuasaan yang memerintah. Jadi mahkota, kekuasaan ada di kepala, yang mengendalikan kerajaan-kerajaan ini. Dan sekarang ada di tanduk. Jadi, Roma Kepausan memerintah para raja-raja di Eropa. Dan ingat, kekuasaan ini mesti melenyapkan 3 kekuasaan. Martin, jika Anda melakukan sedikit perhitungan, jika ada 10 tanduk, dan 3 dihilangkan, berapa sisanya? 7. Jadi, ada 7 tanduk. Tapi di antara mereka, adanya tanduk lainnya yang menjadi utama atau yang unggul. Yang pada dasarnya mengambil alih. Jadi ada berapa tanduk? 8. Jadi, menjadi nomor berapa tanduk itu? 8. Menjadi nomor 8. Jadi, nomor yang dilekatkan kepada tanduk itu, nomor 8. Benar? Benar. Baiklah. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Nah, naga ada dalam kitab Wahyu pasal 12. Ini melambangkan iblis, dan juga Roma kekafiran. Apakah Roma kekafiran dalam sejarah memberikan kekuasaan dan kedudukan kekuasaannya kepada kepausan? Ya. Ya. 100%. Ya. Paus menjadi pemimpin. Jadi menurut dekret dari kaisar-kaisar Roma, mulai Justinian hingga ke Konstantin. Kekuasaan ini yang diserahkan di Roma dalam ruang lingkup politik, diserahkan kepada kepausan. Dan kepausan mulai memerintah sebagai kuasa yang utama, setelah penentangan dari 3 bangsa Eropa ini dihilangkan. Heruli, Ostrogot dan Vandal. Mereka dihilangkan, yang terakhir adalah Ostrogot. Kemudian dia duduk dalam kursi kepausan, Vigilius turun tahta, ini terjadi di tahun 538 sesudah Masehi. Maka mulailah kekuasaannya selama 1260 tahun, di mana dia memerintah di Eropa dengan tangan besi. Mahkota sekarang ada di tanduk, di mana dia memerintah atas raja-raja Eropa. Khususnya sebagai tanduk ke-8. Dan dia memerintah sebagai tanduk ke-8. Nomornya adalah 8. Ada 10 tanduk, 3 tanduk dihilangkan. Dia berkembang dengan penuh kuasa, dan menjadi tanduk ke-8. Dan bagian ini memberitahu posisi Anda dalam sejarah.
Dalam aliran waktu, jadi adanya perkembangan, adanya hal menarik Martin. Dari semua yang ditaklukkan memakai kekuasaan militer. Mereka dijatuhkan. Babel ditaklukkan oleh Media Persia. Media Persia ditaklukkan oleh Yunani. Yunani ditaklukkan oleh Roma. Tetapi setelah ini, tidak ada penaklukan, tidak ada perang. Tidak ada pengambil alihan, hanya adanya pergeseran dengan penegasan. Itu saja yang terjadi. Jadi, sekali saja Roma terbentuk, dia akan terus berkuasa. Dan Roma berkuasa dalam berbagai bentuk. Adanya pergeseran bentuk. Ya, jadi adanya penjelasan berbeda. Kita mengetahui adanya perkembangan waktu, karena 10 tanduk belum terbentuk di masa Roma kekafiran. Yang kemudian menjadi utama, lalu mahkota berpindah ke tanduk, dia memerintah atas raja-raja. Hal menarik lainnya, ialah, jika Anda membaca kitab Daniel, maka akan mulai dengan Babel. Lalu Media Persia, lalu Yunani, lalu Roma. Lalu ke Roma kepausan, tetapi di sini kebalikannya. Karena yang Anda lihat macan tutul yakni Yunani, lalu beruang yang adalah Media Persia. Lalu singa yang adalah Babel. Jadi ini kebalikannya. Jadi di sini, kita ada dalam titik sejarah, dengan memandang ke belakang. Semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah terjadi, Anda melihat dalam urut-urutan terbalik. Semuanya sudah terjadi. Kita merasa yakin, ini bukan mengenai makhluk lainnya, melainkan dengan urut-urutan waktu. Ini sangat penting bahwa kita memahami ini. Wahyu 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Dengan kata lain, dalam suatu tahapannya, kekuasaan ini kehilangan kekuasaannya. Nah, hal menarik dikatakan, seperti kena luka, yang membahayakan hidupnya. Mengapa tidak dikatakan, salah satu tanduknya mengalami luka yang membawa maut? Karena dia tidak mati. Tidak mati karena binatang ini masih hidup. Jadi nampaknya seperti luka yang membawa maut. Nampaknya seperti luka yang membawa maut. Lalu adanya perkembangan lain. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Jadi, nampaknya seolah-olah ada kematian, tetapi ada kebangkitan. Adanya perkembangan dalam waktu. Kitab Wahyu membawa kita kepada perkembangan waktu. Dengan berbagai fase yang berbeda, tetapi dengan entitas dan kekuasaan yang sama. Ini penting, karena adanya orang-orang yang mulai menerapkan perkembangan itu, kepada entitas lainnya. Tidak bisa. Dan hal penting lainnya, Anda tidak bisa memasukkan entitas lainnya. Anda tidak bisa memasukkan dalam skenario ini. Misalnya, bagaimana kalau China masuk ke sini? Tidak bisa. Anda tidak bisa bilang, bagaimana Turki masuk ke sini? Anda tidak bisa bilang, bagaimana Palestina masuk ke sini? Karena kita sedang membahas entitas Roma. Itu yang sedang kita lihat. Jadi, salah satu kepalanya mengalami luka yang membahayakan hidupnya. Kapankah kepausan mengalami luka yang membahayakan hidupnya? Dalam sejarah, itu terjadi di tahun 1798, ketika kekuasaan politik kepausan diambil. Tetapi gereja, sementara waktu nampak kehilangan kekuasaannya, tetapi tidak. Nanti kita akan membahasnya. Dan luka parah ini akan sembuh. Dengan kata lain, kekuasaan yang akan memakainya, ketika mahkota ada di tanduk, akan dikembalikan kepadanya. Jadi ini akan kembali memerintah atas tanduk. Dan jika Anda melakukan hal itu, sesungguhnya Anda sedang menyembah naga, yang memberi kuasanya kepada binatang. Dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Apa yang bisa kita simpulkan, Martin? Apa yang kita bisa simpulkan? Adalah bahwa jika Anda mengikuti perintah binatang ini, Anda berarti lebih menurut kepadanya, dibandingkan kepada Allah Alkitab, benar? Ya, tentu saja. Dan pertanyaan lainnya, siapakah yang dapat berperang melawan dia? Pastilah dia memiliki kekuasaan di tangannya. Jika itu pertanyaannya, sebenarnya itu adalah suatu pernyataan, tidak seorang pun yang bisa berperang melawan dia. Tidak seorang pun, dia sangat berkuasa. Ini menarik, karena entitas ini tidak memiliki kekuasaan militer, kecuali para penjaga Swiss, yang hanya sedikit.
Dan pastinya itu tidak bisa mengalahkan suatu bangsa. Jadi, dari mana asal kekuasaannya dan bagaimana cara memakainya? Dan sangat yakin bahwa dia memiliki kekuasaan karena dia mengatakan, kamu tidak bisa menyentuh aku, karena aku akan melenyapkanmu. Benar. Tepat sekali, tidak ada yang mengalahkan dia. Kita juga belajar hal yang lain. Bahwa di dalam perkembangan waktu, mereka memungut nuansa tertentu, dan meningkatkan kekuasaan mereka. Jika Anda membaca kitab Daniel pasal 2, keseluruhan perkembangan digambarkan sebagai logam. Dari emas, ke perak, ke tembaga, dan ke besi. Nah, nilainya menurun, tetapi kekuatannya meningkat. Ini penting, emas lebih mahal dari perak, perak lebih mahal dari tembaga, dan tembaga lebih mahal dari besi. Tetapi semakin keras dan semakin kuat. Hal yang menarik, bahkan dalam perlengkapan militer, mereka mengikuti pola itu. Nah, binatang ini memiliki ciri macan tutul. Kita sudah membahasnya berkali-kali. Dan tentunya macan tutul, melambangkan Yunani. Ini menurut Daniel, dan tidak bisa diduga, karena suatu kenyataan. Jadi, falsafah dari kekuasaan ini, adalah falsafah Yunani. Kita sudah membahasnya berulang-ulang, hukum alami dan semuanya didasarkan kepada falsafah Yunani. Bahkan mengenai asal mula, berasal dari Aristoteles. Beruang melambangkan media Persia. Ini sebuah sistem pemerintahan adalah sistem Mitrea, yang adalah sistem media Persia. Dan singa, di mana kekuasaan ini berbicara, adalah doktrin Babel. Ini adalah agama, yang didasarkan atas perbuatan, dan adanya penyembahan ibu anak. Dan binatang ini merupakan perkembangan dari Roma kekafiran ke Roma kepausan. Dengan otoritas yang dipindahkan dari kepala ke tanduk. Itu dia. Mari lanjut. Di sini ada pernyataan menarik dari buku Middle East Ferments, oleh Louis F. Ware. Dikatakan, sekarang ini, sungguh luar biasa nampaknya, banyak pengkhotbah Protestan mengajarkan bahwa Allah mengilhami penafsiran nubuatan. Yang sedemikian kuat disajikan oleh kaum reformer, di mana benteng dari pergerakan Protestan adalah salah. Dan yang telah memberikan eksegesis tidak benar dari kitab suci kepada para reformer. Menjadi hal utama pondasi di mana Allah yang agung memberikan reformasi. Dengan kata lain, reformasi itu selesai, tidak berguna. Menurut banyak pengkhotbah Protestan ini. Karena sekarang, mereka semua duduk dalam konsili oikumene. Mereka berpikir bahwa kekuasaan ini, yang digambarkan oleh Alkitab sebagai pelacur dalam kitab Wahyu, adalah kekuatan Kristen, ketika dalam kenyataannya adalah kekuatan kekafiran, yang mengenakan topeng kekristenan. Dan para reformer mengatakan, binatang yang ada dalam Wahyu pasal 13 menunjuk kepada kepausan. Mereka juga mengatakan bahwa kuasa tanduk kecil dalam kitab Daniel menunjuk kepada kepausan. Dan mereka memiliki eksegesis yang masuk akal dalam mengatakan hal itu. Sekarang, hal ini tidaklah dipercayai. Mereka sekarang mempercayai preterisme atau futurisme. Kebanyakannya mempercayai futurisme, di mana antikristus akan datang di masa depan. Tetapi jika sudah aktif di zaman Paulus, bagaimana bisa datang di masa depan? Ini adalah penipuan besar. Kemudian dia bertanya, bagaimana perubahan ini terjadi? Bagaimana keseluruhan dunia Protestan mengubah doktrinnya? Siapa yang melakukannya? Jawabannya jelas dan tegas, kaum Jesuit. Kaum Jesuit. Itulah pelakunya, kaum Jesuit. Jadi dalam meneliti hal ini, kita mesti mendalami kaum Jesuit, yang menggerus setiap prinsip Protestan, yang menggerus doktrin Alkitab, menggerus pembenaran oleh iman. Menggerus setiap pengajaran mengenai pendamaian. Siapa pelakunya? Kaum Jesuit. Mereka menjadi organisasi paling jahat yang pernah ada dan yang akan ada. Dan mereka mesti mengambil sumpah bagi kepausan. Mereka akan membunuh, membinasakan dan apapun yang perlu dilakukan untuk memajukan kepausan. Mengapa dia menyembunyikan perempuan ini? Mengapa dia menginginkan Anda tidak melihatnya?
mari kita meneliti lebih lanjut. Jadi, ada perempuan dengan cawan emas. Ini adalah gereja Katolik Roma. Ini jelas. Dia menggambarkan dirinya dengan cara itu. Wahyu 17 ayat 6 dikatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Berjuta-juta orang, ratusan juta orang, telah dibantai. Kaum Waldensia, kaum Albigensis, kaum Protestan. Anda bisa memulai ratusan tahun sebelum reformasi, seperti dengan kaum Hussites, dan masih banyak lagi. Darah mengalir. Anak-anak dibelah dari kandungan. Tidak diragukan, kuasa yang menganiaya ini dimulai oleh Roma di Kolosem. Dan dia melakukannya dengan cara lain, yakni penyiksaan paling mengerikan di ruang penyiksaan. Dan dia sungguh gereja yang mabuk oleh darah para martir. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Bagaimana bisa? Bagaimana ini terjadi? Karena cara dia menyajikan dirinya nampak sangat baik. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu. Jadi adanya misteri, dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu. Ini menunjuk kepada waktu yang berlalu. Ini menunjuk kepada Wahyu 13. Dan jika ingin lebih jauh, ini menunjuk kepada Wahyu 12. Jadi binatang ini telah ada, namun tidak ada. Jadi pada tahapan ini, ketika nubuatan ini terjadi. Sementara para malaikat telah siap untuk mencurahkan cawannya, berbicara secara sejarah. Binatang ini ada dalam keadaan tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran. Apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Ini seperti teka-teki, bukan? Ya. Teka-teki yang indah. Jadi mari kita menguraikannya. Binatang ini pernah ada, dengan kekuasaan politik. Hal yang menarik adalah binatang ini tanpa mahkota. Tidak ada. Dalam Wahyu 17, tidak ada mahkota. Dalam Wahyu 12 mahkota ada di kepala. Wahyu 13, mahkota ada di tanduk. Sekarang dia tidak memakai mahkota, karena belum memerintah. Atau mari kita katakan dengan cara yang berbeda Martin, dia tampak seperti tidak memerintah. Tepat sekali, itu bagian dari misterinya. Tetapi sesungguhnya dia memerintah, karena dia menunggangi binatang. Tepat sekali. Nah, siapa yang kendalikan tali kekang ketika Anda menunggang binatang? Orang yang duduk di atasnya. Orang yang duduk di atasnya, benar. Di sini dia sedang memerintah. Berapa banyak kepala yang dimiliki binatang ini? 7. Apakah perempuan itu memiliki kepala? Ya, jadi dia, ke-8. Jadi ketika Anda menambahkan kepalanya, berapa bilangannya? 8. Berapa bilangan tanduk kecil? 8. Ya, ini jelas, bukan, karena ada 10, dan 3 dihilangkan, maka sisa 7. Kemudian dia menjadi utama, dan menjadi nomor 8. Di sini perempuan ini menjadi kepala nomor 8. Apakah ini sama dengan tanduk kecil? Kekuasaan yang sama. Baiklah, ini adalah teka-teki yang sangat menarik. Umat manusia telah berupaya untuk membukakan rahasia ini. Dan adanya banyak eksegesis akan siapa itu kepala. Ada yang bilang bahwa itu Mesir, ada yang bilang bahwa itu Asyur. Dan siapa yang Anda masukkan, siapa yang Anda hilangkan. Ini sangat rumit. Jadi, mari kita mengikuti apa yang dikatakan kitab suci. Ya, membuatnya jelas. Ya. Tahukah Anda Martin, saya suka sekali membaca. Dan kadang-kadang Anda membaca banyak hal yang tidak bisa dipahami. Dan kadang-kadang Anda membaca banyak hal, dengan banyak pemahaman. Tetapi begitu rumit, sehingga tidak bisa dipahami. Dan adanya banyak nuansa, seperti dalam simposium, ada yang mengatakan ini dan itu. Anda begitu terbelit, sehingga berpikir, wah tidak ada yang bisa memahami hal ini.
Kemudian Anda menemukan hal yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Sehingga Anda berpikir, wah, kita tidak mesti pergi dan meminum dari sumur para ahli-ahli teologi. Mungkin Anda bisa di sumur lainnya, untuk melihat polanya. Dan Anda memiliki pemikiran Anda sendiri. Ada sejumlah buku yang baru-baru ini saya baca, dan sangat sederhana. Tetapi yang sangat mencerahkan. Saya membaca buku, oleh Steve Wolber, The Bloody Woman and the Seven-Headed Beast. Ini adalah buku ringkas yang pendek, dan ini ditulis dengan sangat logis. Pemikirannya ialah, jika Anda membahas mengenai kepala-kepala ini, mengapa tidak tetap dengan kepala seperti yang ada dalam kitab Daniel dan Wahyu? Mengapa mesti memasukkan entitas lainnya? Saya pikir ini pemikiran yang bagus. Terima kasih Steve, perenungan yang bagus dan mari kita merenungkannya. Dan ada orang yang memberi saya buku ini. Buku ini juga kecil. So You Will Believe. Ditulis oleh Regan Brett Kiviuk. Nah, saya tahu Kiviuk, dan saya merenungkan, wah, apa kira-kira yang dikatakannya? Karena saya mengenal mereka secara pribadi. Beberapa saya kenal dengan baik dari Kiviuk, dan beberapa saya tidak begitu mengenalnya. Jadi saya berpikir untuk membacanya. Dan saya heran karena adanya mutiara di dalamnya. Jadi buku-buku kecil ini bisa dianjurkan, guna memberikan gambaran ringkas, bagi topik yang sangat rumit. Dan yang tidak menyimpang dari segala yang ada, hanya menaruhnya ke dalam sudut pandang yang mudah. Dan ada buku lainnya yang saya pernah baca bertahun-tahun silam. Dan saya menemukan bahwa buku itu sangat teliti. Buku The King of the North at Jerusalem, oleh Louis F. Ware. Dan beberapa orang memutuskan tidak akan membaca buku Louis F. Ware. Karena dengan alasan ini dan itu. Tetapi jika Anda mengikuti logika hal yang dikatakannya, saya mendapati bahwa sangat berguna. Saya hanya mengatakan, kadangkala bagus membaca hal yang langsung berterus terang, dan yang langsung ke intinya. Saya pikir adanya hal bermanfaat dari yang mereka katakan. Baiklah, mari kita meneliti binatang ini, dan ciri-ciri yang ada. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu, telah ada, ini menunjuk pada masa ketika memiliki kekuasaan. Namun tidak ada. Ini adalah kerangka waktu yang kita bicarakan. Jadi, kerangka waktu mana yang kita bicarakan? Binatang ini sedang tidak memakai kekuasaannya, atau sedang tidak nampak memakai kekuasaannya. Tepat sekali. Jadi ketika binatang ini telah menerima apa yang disebut sebagai luka parah yang membawa maut. Jadi pastinya setelah tahun 1798, benar? Jadi, kita sedang hidup dalam sejarah, sejak tahun 1798 ke masa yang ada sekarang. Jadi kita ada dalam tahapan yang tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut. Jadi kita ingin mengetahui falsafah apa yang keluar dari dalam jurang maut, karena dari situlah asal mulanya. Dan akan pergi kemana, dan ia menuju kepada kebinasaan. Jadi binatang ini akan dimusnahkan. Ya. Dan siapa yang mengikutinya? Dan mereka yang diam di bumi akan mengikutinya. Kita sudah pernah membahasnya. Heran dan mengikut binatang itu. Dalam Wahyu pasal 13. Dan kata wonder, dengan huruf O, heran, artinya, Anda menerima cara berpikirnya, Anda merenungkannya dan menganggap binatang ini benar. Sesungguhnya, binatang ini sedang menipu Anda. Karena orang-orang yang menjadi heran dan mengikut binatang itu, dengan kata lain menerima anggurnya. Namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi ini sangat jelas, dan menyatakan siapa orang-orang ini. Masalah besar, jadi Anda mesti melihatnya sangat hati-hati. Apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, ini adalah tahapan kita sekarang. Dan akan muncul lagi. Jadi bagaimana dia bisa tidak ada?
Dia pasti sedang berada di bawah tanah, bukan? Mari kita menelitinya. Ini sungguh menarik. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Daniel berkata, orang jahat tidak akan memahaminya, tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Dan orang bijaksana, namanya akan tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, apa yang membuat Anda bijaksana? Kecerdasan Anda? Tidak. Jelas tidak. Kebijaksanaan Anda berasal dengan mempercayai firman Allah. Saya mengingat yang Anda katakan, dari situlah kekudusan itu berasal. Sebuah perjanjian. Dan jika Anda percaya firman Allah tetapi tidak melakukannya, maka Anda seorang munafik. Baiklah. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. 7 kepala itu adalah 7 gunung. Ini adalah suatu deskripsi yang jelas. Ya, tepat sekali. Anda tidak perlu bingung. Jadi ketika Daniel dalam Alkitab berkata, adanya 10 tanduk. Dan 10 tanduk ini adalah 10 raja yang akan muncul, atau 10 kerajaan. Memberikan kedua definisi, dan itulah kenyataannya. Jadi, di sini ada 7 gunung. Ini memberi Anda deskripsi sesungguhnya. Baiklah, jadi ada 7 gunung, ada gunung literal. Apakah Roma didirikan di atas 7 gunung, atau 7 bukit? Ya. Tetapi gunung dalam kitab suci juga melambangkan kerajaan. Ya. Jadi Roma didirikan atas 7 kerajaan yang tercakup. Jadi, jika kita membawanya ke dalam penafsiran historis yang berkesinambungan, hal ini akan mengikuti satu sama lain secara berurutan. Lalu diberitahukan di mana posisi kita, di dalam aliran waktu. Dan ada 7 raja. Ingat, kerajaan memiliki raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. 5 di antaranya sudah jatuh. Kita akan meneliti siapa saja 5 yang sudah jatuh ini. Yang 1 ada. Yang mana? Tahapan yang belum ada, karena seperti itu penggambarannya. Dan yang lainnya belum datang. Jadi akan ada yang datang. Dan ketika dia datang, dia akan tinggal seketika saja. Untunglah, hanya seketika saja. Kita tidak mesti bersama-sama dalam waktu panjang. Lalu adanya ayat yang menarik, dan binatang yang pernah ada, dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah Raja ke-8. Dan namun demikian 1 dari ke-7 itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Nah, dia adalah Raja ke-8. Sekali saja 3 tanduk itu dimusnahkan, maka nomor berapakah tanduk kecil itu? Nomor 8. Dan jika perempuan ini, dengan kepalanya duduk di atas binatang berkepala 7. Dan dia memiliki kepala, maka berapa nomornya? 8. Baiklah, jadi 8 menjadi hal yang menarik. Jadi, ketika kita hanya memakai binatang yang seperti ada dalam Daniel dan Wahyu. Dengan kata lain, kita menghilangkan semua kemungkinan lainnya, dengan begitu banyaknya eksegesis yang ada di dunia. Kita tidak memasukkan Mesir, atau Asyur, kita tidak memasukkan yang lain, kita hanya memasukkan hal yang ada dalam Daniel dan Wahyu. Begitu juga Cina dan Rusia, hilangkan saja. Hilangkan saja, hanya melihat hal yang dikatakan oleh Daniel dan Wahyu. Maka 5 raja yang sudah jatuh dalam tahapan ini, adalah Babel, Media Persia, Yunani, Roma, Roma kekafiran, dan Roma kepausan. Benar. Karena dia ada dalam tahapan tidak ada, setelah menerima luka maut. Jadi itu 5 raja yang sudah jatuh. Yang 1 ada. Ya. Itu pastilah kepausan yang terluka, karena tidak adanya mahkota di kepala atau tanduk. Yang nampak memiliki luka parah, tetapi yang memerintah, karena menunggang binatang, dia pasti memerintah melalui perwakilannya. Ya, dia masih memerintah, tetapi Anda tidak mengetahuinya. Anda tidak tahu karena dia menutup matanya, agar Anda tidak melihat. Karena dia seharusnya tidak terlihat maka tidak terpikirkan. Dan jika antikristus sudah diidentifikasi, bagaimana jika antikristus sudah tidak ada, dan tidak memiliki kekuasaan? Maka itu tidak menjadi masalah. Pastinya ada antikristus lainnya. Mungkin Anda salah. Karena dia nanti akan muncul. Oh ya, mungkin antikristus sudah ada, dan kita tidak perlu khawatir. Tetapi dia akan dimusnahkan oleh terang kedatangan Kristus. Bagaimana bisa dia telah ada? Mungkin dia akan datang di masa depan,
Dan jika ada di masa depan, bagaimana dengan dia ada? Jadi masalah besar. Baiklah, jika dia menunggangi, maka binatang itu memang ada. Dan binatang adalah kekuasaan politik, benar, dia ada. Itu pastinya kepausan yang kelihatannya terkena luka yang mematikan, yang memerintah dengan perwakilannya. Luka parah yang membawa maut, dilakukan di tahun 1798 oleh Perancis. Perancis juga memperkenalkan pemerintah sekuler yang ateis dan menentang Allah selama Revolusi Perancis. Dan yang menyerang dua saksi-saksi Allah, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan semua itu ada dalam Wahyu pasal 11. Kita tidak ingin melakukan eksegesis penuh untuk Wahyu 11, karena tidak ada waktu. Kita hanya berkonsentrasi kepada perempuan ini. Mari kita lihat ayatnya, Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka, dua saksi itu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Jadi yang pertama-tama, binatang ini, kekuasaan ini, yang tidak digambarkan sebagai binatang berkepala 7, hanya disebut binatang, merupakan suatu entitas politik. Ya, muncul dari dalam jurang maut. Perempuan dari Wahyu 17, apakah dikaitkan dengan jurang maut? ya, Jadi, apakah falsafah dalam keadaan yang tidak ada? Dalam keadaan terluka. ini pasti paham sekulerisme. Ini pasti yang keluar dari Revolusi Perancis, benar? Baiklah, jadi sesungguhnya, siapa yang memerintah setelah tahun 1798? Nah, Wahyu pasal 13, adanya binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan binatang ini memiliki dua fase. Sama seperti Roma memiliki fase kekafiran dan fase kepausan. Jadi binatang ini memiliki dua fase. Fase yang seperti anak domba, dan fase yang berbicara seperti seekor naga. Tidak ada penaklukan di sini, hanya pergeseran. Ini sama saja seperti tidak ada penguasa di sisi yang lain, ini hanya pergeseran bentuk. Benar, dan tidak ada mahkota. Karena dalam tahap keadaan tidak ada, tetapi masih memerintah. Perempuan ini sedang menunggangi binatang, suka atau tidak suka, meskipun dalam tahapan tidak ada. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, kita tahu seperti apa naga itu berbicara. Dia menganiaya, dia membuat undang-undang. Menentang Allah. Menentang umat-umat Allah dan membunuh mereka. Jadi binatang yang seperti anak domba ini, akan berbicara sama seperti naga. Sama seperti Roma berbicara. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Siapa yang menjadi wakilnya? Negara Amerika Serikat. Binatang ini. Karena dia melakukan hal yang tepat sama, seperti binatang yang tidak ada itu. Tetapi Martin, ini adalah binatang yang seperti anak domba. Ini adalah negara Protestan. Apakah artinya, perempuan ini memakai kekuasaan ini sebagai perwakilannya, guna memerintah demi kepentingannya? Sehingga orang-orang tidak akan melihatnya, tetapi yang dalam kenyataan dia masih memerintah. Itulah yang dikatakan Alkitab. Baiklah. Lalu apa yang dilakukan binatang ini, ketika berbicara seperti seekor naga? Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Dengan kata lain, menghormati dan menurutinya. Benar. Bagaimana melakukannya? Dengan memaksanya. Bagaimana memaksanya? Melalui perundang-undangan. Baiklah. Yang luka parahnya telah sembuh. Jadi adanya perkembangan. Hingga luka parahnya sembuh, binatang ini bertindak sebagai perwakilan untuk binatang lainnya. Benar. Dan Anda akan mulai melihatnya berbicara seperti naga, semakin dekat kepada kesembuhan total. Suatu perubahan dari prinsip seperti anak domba, kepada prinsip naga. Tetapi Martin, jika menjadi perwakilan, maka prinsip-prinsip naga pastinya disembunyikan selama ini. Tentu saja, dari permulaannya. Baiklah. Tetapi bagaimana cara Anda memerintah tanpa terlihat? Menjadi tabir asap. Tabir asap. Baiklah. Masyarakat rahasia dan konfederasi. Semakin kita mendekati penutupan waktu, akan adanya penunjukan lebih besar kekuatan kekafiran.
Dewa-dewa kekafiran akan menunjukkan kekuatan mereka, dan yang akan menampakkan diri mereka di kota-kota dunia. Dan penunjukan ini telah mulai digenapi. Kapan dimulainya? Sejak tahun 1844, oleh Fox Sister dan paham spiritisme. Dan dewa-dewa kekafiran, dengan kata lain roh-roh jahat yang menampakkan diri mereka. Dan akan semakin sering terjadi. Pada akhirnya akan melanda gereja-gereja. Dan apa yang disebut sebagai pekerjaan Roh Kudus, sesungguhnya adalah kuasa roh-roh jahat. Sangat serius. Dengan berbagai gambaran, Yesus menyatakan kepada Yohanes, itu wahyu. Tabiat jahat dan pengaruh menyesatkan dari pihak-pihak yang terkenal karena penganiayaan mereka kepada umat-umat Allah. Ini berbicara mengenai Roma, dalam bentuk kekafiran dan kepausannya. Semuanya memerlukan hikmat dalam meneliti misteri kedurhakaan, yang jelas terlihat dalam sejarah bumi. Kita perlu melihat ini. Misteri kedurhakaan. Di mana kita menemukannya? Gambaran mengerikan ini, yang digambarkan oleh Yohanes, menunjukkan betapa lengkapnya kuasa bumi menyerah kepada setan. Semestinya menunjukkan kepada orang-orang yang telah menerima kebenaran, betapa berbahayanya untuk terkait kepada masyarakat rahasia. Atau bergabung dengan orang-orang yang tidak menuruti hukum-hukum Allah. Apakah menurut Anda, masyarakat rahasia memainkan peran dalam semua ini? Saya rasa merekalah pemain utamanya. Pasti pemain utamanya. Dan hal yang menarik ialah, Anda tidak diizinkan dalam cara apapun, untuk bergabung dengan orang-orang yang tidak menuruti hukum Allah. Jadi, hukum Allah menjadi poros akan siapa yang Anda sembah. Dan jika Anda benar-benar ingin mengetahui siapa yang Anda sembah, maka Sabat menjadi porosnya. Tepat sekali. Baiklah, apakah masyarakat rahasia ada kaitannya dengan Wahyu Yohanes? Ya, saya rasa sangat penting. Nah, dari pernyataan ini, jelas bahwa ini tak terpisahkan. Tidak mungkin dipisahkan. Mari membaca kutipan lainnya dari manuskrip rilis 8. Penyajian Allah mengenai pekerjaan-pekerjaan kekejian dari penghuni kekuasaan pemerintah dunia. Yang mengkaitkan diri mereka kepada masyarakat rahasia dan konfederasi, dengan tidak menghormati hukum Allah. Harus memampukan orang-orang yang memiliki terang kebenaran, agar menjauh dari kejahatan ini. Jadi Martin, jika Anda memiliki terang kebenaran, apakah Anda berpikir bahwa raja-raja dunia, telah mengkaitkan diri mereka kepada masyarakat rahasia? Ya, akan demikian. Dan jika Anda bisa menemukan siapa masyarakat rahasia ini, apakah Anda akan menjauhkan diri dari mereka? Anda harus. Kalau tidak Anda menjadi bagian dari hal yang akan dibinasakan. Baiklah. Nah, siapa mereka? Orang-orang yang tidak menghormati hukum-hukum Allah. Jadi Anda mesti menjauh dari kejahatan ini. Akan semakin sering, para penganut agama palsu ini, menyatakan pekerjaan jahat mereka. Karena hanya ada dua pihak. Orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan orang-orang yang memerangi hukum kudus Allah. Hanya ada dua kelompok. Mengapa ada begitu banyak kebingungan, dengan membawa masuk semua entitas ini dari luar? Dan siapa yang secara khusus terlibat, para penganut agama palsu? Ya. Sistem keagamaan, apakah mereka terikat kepada masyarakat rahasia? Semuanya. Bukankah mereka Mason, atau Freemason? Ya. Bukankah mereka ksatria Malta? Bukankah mereka ksatria Columbus? Bukankah mereka ada dalam lembaga Katolik, atau mereka pikir mereka ada dalam lembaga Protestan? Lembaga Protestan, sesungguhnya dijalankan oleh lembaga lainnya, tanpa mereka menyadarinya, secara kasat mata. Jadi, mari kita kembali ke sejarah. Dari mana asalnya? Dari jurang maut yang terjadi selama Revolusi Prancis. Ya, paham sekulerisme dan semua yang menentang hukum Allah. Baiklah, Daniel 11 ayat 40. Tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Jadi, Raja Selatan akan berperang melawan dia. Melawan siapa? Melawan Raja Utara. Nah, siapa itu Raja Utara? Raja Utara adalah kepausan. Nah, adanya orang-orang yang berargumentasi bahwa Raja Utara bukanlah kepausan, melainkan Turki. Turki menyerahkan dirinya kepada pemerintahan Inggris, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari NATO dan bangsa-bangsa Eropa.
tidak lagi menjadi Kekaisaran Ottoman yang terpisahkan, melainkan menjadi bagian dari NATO. Louis F. Ware menyimpulkan apa yang dipercayai para pioner mula-mula tentang topik ini. Tetapi adanya orang yang mencela dia. Tetapi Anda tidak bisa mencela hal yang diajarkan oleh kitab suci dan pengajaran para pioner. Ya, jadi jika dia mengutip hal yang diajarkan para pioner, maka Anda tidak bisa mencelanya. Anda mesti meneliti para pioner. Nah, dibicarakan mengenai James White. Dan kita tahu, Uriah Smith berpendapat Raja Utara adalah Turki. Dan menyalahkan pandangan bahwa Turki adalah kekuasaan yang dirujuk dalam Daniel 11 ayat 40-45. James White menulis redaksi dalam Review and Herald, tanggal 29 November tahun 1877. Dikatakan, mari kita melihat pandangan ringkas dalam garis nubuatan, 4 kali masa waktu dalam kitab Daniel. Akan diakui bahwa landasan yang sama ada dalam Daniel pasal 2, pasal 7, pasal 8, dan pasal 11. Dengan kekecualian Babel tidak ada lagi dalam Daniel 8 dan Daniel 11. Kita pertama-tama menemui patung besar dalam Daniel pasal 2, ketika Babel. Persia, Yunani dan Roma, yang dilambangkan oleh emas, perak, tembaga, dan besi. Semuanya setuju bahwa kaki bukanlah Turki melainkan Roma. Pastinya Roma. Baiklah, lalu selanjutnya James White membuat pernyataan. Sekarang tiba di titik dalam argumentasi, di mana banyak hal sangat tergantung. Apakah pasal 11 dari nubuatan Daniel memiliki landasan yang sama, seperti yang ada dalam pasal 2, pasal 7, dan pasal 8? Jika demikian, maka kekuasaan yang terakhir yang disebutkan dalam pasal itu adalah Roma. Jika semuanya ditunjukkan secara demikian dalam pasal-pasal itu, Anda tidak bisa secara tiba-tiba berubah. Selanjutnya dikatakan, jika kaki terbuat dari besi, dan jari kaki terbuat dari besi dan tanah liat, dalam Daniel pasal 2 melambangkan Roma. Dan jika binatang bertanduk 10 yang menakutkan, dan tanduk kecil dari Daniel 7 melambangkan Roma. Dan jika tanduk kecil semakin besar kekuasaannya, dalam Daniel pasal 8 melambangkan Roma. Maka Raja Utara juga melambangkan Roma. Saudara-saudara, ini adalah 4 nubuatan paralel, yang tiba hingga kedatangan Tuhan kita. Nah, jika itu hal yang dituliskan James White, dan saya meyakini, ini masuk akal, maka kita mesti konsisten dengan hal yang dinyatakan kitab Wahyu, dan jangan melompat dalam kebingungan. Dan membawa masuk Turki atau Cina atau Rusia, atau siapapun, atau Iran. Kita berbicara mengenai kekuasaan Eropa. Itulah yang dibicarakan nubuatan. Mari kita pertahankan pemikiran ini. Saya setuju. Ada 2 poin. Pertama, kita telah membahasnya sebelumnya. Ya, Ellen White menuliskan hal menentang cara yang diambil oleh James White terhadap Uriah Smith tentang hal itu. Tetapi Ellen White tidak mengutuk hal yang dikatakannya. Kedua, jika Anda membaca buku Kemenangan Akhir, tidak ada disebutkan adanya peranan yang dimainkan oleh Turki di akhir zaman. Melainkan dimainkan oleh kepausan. Jadi, janganlah bingung oleh penafsiran palsu yang masuk ke tengah-tengah kita. Jadi di akhir zaman, Raja Selatan akan berperang melawan Raja Utara. Nah, Raja Selatan, atau yang memainkan peran Raja Selatan, adalah Perancis selama Revolusi Perancis, dan Paus ditawan pada tahun 1798. Jadi pada tahun 1798, Bertir, Jenderal Prancis, memasuki Roma, dan menghapuskan pemerintahan kepausan, dan membentuk pemerintahan sekuler. Jadi mahkota ditiadakan, dia tidak lagi berkuasa, dan dalam tahapan tidak ada sebagai entitas politik. Ini berasal dari Ensiklopedia Americana, 1941 edition. Sekarang, mari kita melihat para pemain peran. Siapa pemain peran? Napoleon I. Nah, di sini ada artikel dari Grand Lodge, British Columbia and Yukon.
Dan ini membicarakan mengenai Napoleon dan Freemason. Dikatakan, pertanyaan apakah Bonaparte adalah anggota Freemason atau tidak, belum pernah diputuskan. Desas-desus mengatakan, dia diterima menjadi anggota di Malta. Beberapa penulis cenderung kepada kepercayaan bahwa dia hanya diperintah secara sejarah. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa ia membiayai lembaga tersebut dan dengan cerdik menjadikannya sebagai alat untuk mencapai tujuannya sendiri. Lalu ada catatan menarik di sini. Napoleon dan Revolusi Prancis. Bukti yang mendukung inisiasi Masonik sebelum Napoleon menerima gelar kekaisaran sangat banyak. Dan ini adalah markas yang berbicara. Tepat sekali, dan saya ingin menyebutkan, biasanya mereka suka membual mengenai afiliasi yang ada. Baiklah, inisiasi ini terjadi dalam Badan Angkatan Darat. Philadelphia Lodge dari Ecossais, upacara primitif di Narbonne. Inisiasi ketiga dari École Communique, yang menjadi langkah kemajuan dalam ritual itu. Inisiasi ini terjadi antara tahun 1795 dan 1798. Jadi menurut paham Freemason, apakah dia nampaknya terkait dengan paham Freemason? Ya, sangat terkait. Baiklah. Mari kita lanjut dengan kisah sejarah ini. Masih lanjut dengan argumentasi Grand Lodge. Jadi, tanggal 15 Agustus tahun 1769 hingga tanggal 5 Mei tahun 1821. Lahirlah Napoleon Bonaparte di Korsika dan dilatih dalam sekolah militer di Paris. Napoleon dipromosikan menjadi jenderal setelah pengepungan Toulon di tahun 1793. Dia memimpin pasukan ke banyak tempat di Eropa dan di tahun 1798 ke Mesir. Kembali ke Prancis, Napoleon dinominasikan sebagai konsul pertama setelah revolusi. Jadi dia menaklukkan Mesir di tahun 1798. Apakah kemudian dia menjadi Raja Mesir? Ya. Jadi ketika kitab Wahyu menyebut tempat ini secara rohani adalah Mesir, itu dalam pengertian sesungguhnya dan penggambaran. Dan jika dikatakan Sodom, itu berarti tidak bermoral. Apakah Prancis tak bermoral? Ya, sangat. Apakah dikaitkan dengan Mesir? Ya. Baiklah, Napoleon mendirikan Bank Prancis, mereformasi sistem perpajakan, memulihkan gereja, meningkatkan sistem pendidikan. Jadi ketika dia memulihkan gereja, apakah perempuan menjadi hidup dan makmur? Ya. Dan perempuan itu menunggangi binatang, yaitu binatang perwakilan, dan tidak seorang pun yang tahu perempuan itu sedang mengendalikan. Benar, jadi dia dalam penyamaran, tetapi dipulihkan. Benar. Jadi dia mengubahkan keseluruhan sistem pemerintahan, benar. Meningkatkan sistem pendidikan. Dan pada tahun 1804, menerima gelar keturunan Kaisar Prancis. Tahun selanjutnya, dia terlibat dalam peperangan melawan Rusia, Austria, dan Inggris. Di bulan April tahun 1814, dia dipaksa turun tahta dan mengungsi ke Elba. Napoleon berupaya meraih kembali kekaisarannya di tahun 1815, tetapi kalah dalam peperangan di Waterloo. Setelah dibuang ke Saint Helena, dia meninggal 6 tahun kemudian. Jadi, dia menghilang dalam sejarah, tetapi telah melakukan tugasnya. Napoleon mengubahkan keseluruhan sistem pemerintahan di seluruh Eropa. Revolusi Prancis. Pemikiran dari Revolusi Prancis. Jadi Napoleon memainkan peran dari pergerakan untuk memindahkan mahkota dari 10 tanduk. Ya, dia sesungguhnya menghilangkan mahkota. Perempuan itu masih menunggangi binatang, tetapi nampak tidak memiliki kuasa. Nah, jika Napoleon itu anggota Freemason, apakah ada bukti lainnya bahwa dia memang anggota Freemason? Nah, di sini ada sumber menarik lainnya. Dikatakan, Napoleon menunjuk saudaranya untuk jabatan Masonik. Louis diberi julukan Deputy Grandmaster di tahun 1805. Jerome dijuluki Grandmaster dari Grand Orient, Westphalia. Dan saudara tertua Joseph dilantik menjadi anggota Freemason di Tuileries di bulan April tahun 1805. Dan diangkat menjadi Grandmaster dari Grand Orient Prancis, dan Lucien menjadi anggota dari Grand Orient Prancis. Jadi semua saudara-bersaudara ini menjadi Mason tingkat atas. Semuanya terlibat dalam masyarakat Mason. Jika dia menempatkan semua saudaranya dalam jabatan itu,
Pastilah dia mason tingkat tinggi. Pastinya. Nah, di sini ada hal lainnya yang menarik. Ini berasal dari International Napoleonic Society. Napoleon adalah pemimpin pertama di Eropa yang memberikan kebebasan, kesamaan dan persaudaraan bagi semua agama. Jadi ketika kekuasaan Roma memerintah, ketika mahkota ada di tanduk, agama mana yang menjadi hal utama? Kekristenan menurut mereka. Kepausan, kekristenan kepausan. Tetapi di tahun 1798, terjadilah begitu banyak peperangan, dan paham Protestan menjadi hal yang utama. Dan nampaknya kekuasaan kepausan akan menghilang untuk selamanya. Dan di banyak tempat, Roma sama sekali tidak memiliki kekuasaan, tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana cara dia mendapatkan kembali kekuasaannya? Bagaimana jika dia menghilang, dan memerintah dari dalam jurang maut? Ya, dengan falsafah jurang maut, tanpa orang menyadarinya. Itu akan menjadi strategi yang sangat hebat. Dan jika ada kebebasan agama, dan kesamaan di antara agama-agama, maka dia tidak bisa dilarang. Itulah hal yang terjadi. Jika seseorang dilarang, dan itu adalah keagamaan, maka buatlah semua agama menerimanya kembali, dan Anda akan mengangkatnya. Itu dia, baiklah, jadi kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan bagi semuanya. Dalam litograf masa ini, Napoleon sedang memberikan kebebasan kepada kaum Yahudi. Ini gambarnya di sebelah kiri. Paman Napoleon, Kardinal Fesch, juga terlibat. Dia berkata kepada Napoleon, "Tuan, Anda menghendaki akhir dunia tiba dengan hukum Anda, untuk memberi kesamaan kepada kaum Yahudi, seperti penganut Katolik. Tidak tahukah Anda, bahwa kitab suci meramalkan akhir dunia akan terjadi, ketika kaum Yahudi diakui sebagai suatu bangsa? Apakah itu agama yang benar atau palsu?" Itu adalah penafsiran palsu dari hal yang dikatakan dalam Alkitab. Karena kita telah berpindah dari Israel literal ke Israel spiritual. Dan kerajaan Allah sedang didirikan. Dan jika Anda ada dalam Kristus, maka Anda adalah keturunan Abraham. Jadi dari mana asal falsafah ini? Ini adalah falsafah Jesuit yang sedang didorong. Nah, bagaimana jika bisa membuat seluruh dunia mempercayai falsafah ini? Maka kita mesti menciptakan sebuah negara Yahudi. Ya, maka seluruh mata akan menuju ke Yerusalem. Dan mungkin Anda mempercayai bahwa Turki adalah Raja Utara, dan disesatkan oleh hal itu. Ya, karena yang satu itu mesti menghancurkan yang satu ini. Dan ini akan terjadi, jadi siapa yang mengendalikan? Kepausan. Perempuan yang menunggang binatang. Dan memasukkan pemikiran bahwa antikristus ada dalam negara itu, pastilah bukan antikristus. Jadi inilah falsafah Jesuit yang didorong oleh Napoleon. Baiklah, mari kita simpulkan. Bagi agama, Napoleon mengakhiri pertentangan dan memulihkan gereja Katolik ke negara Prancis melalui Konkordat di tahun 1801. Dia memastikan kebebasan agama dan kesamaan bagi sekte-sekte Protestan. Jadi, tidak ada lagi musuh. Semua orang merasa senang sekarang, karena mereka dapat posisinya masing-masing. Dan Napoleon menyatakan Prancis sebagai kampung halaman orang-orang Yahudi. Ketika jelas, dia tidak bisa membentuk kampung halaman nasional di Palestina. Kode yang dibentuk Napoleon, kesamaan di hadapan hukum, menegaskan kekudusan keluarga. Ini kedengarannya seperti falsafah modern, dan memastikan manfaat legal dari revolusi. Kode dari prosedur sipil menjamin pemakaian mediasi meluas dalam pengadilan dan hukum, dan pengadilan dibuat menjadi sekuler. Apakah itu menjadi status quo hari ini? Ya. Apakah ini menjadi tahapan dari pemerintahan yang tidak ada? Tentu saja. Baiklah. Siapa yang menunggangi binatang ini? Masih Roma. Masih perempuan itu. Jadi pendapat keagamaan Napoleon menjadi puncak dari falsafah modern. Napoleon sangat setuju kepada toleransi. Kemana saja Napoleon pergi, dia memimpin toleransi. Di mana saja dia menemukan beberapa agama, dia mengakhiri dominasi satu agama atas agama lainnya. Napoleon akan berkata, iman adalah di luar jangkauan hukum. Iman adalah milik paling pribadi manusia, dan tidak seorang pun yang berhak menuntut dan dimintai pertanggungjawabannya. Kedengarannya sangat bagus, kedengaran seperti anak domba. Toleransi bagi semua pendapat dan semua agama. Nah,
Bagaimana jika toleransi ini hanya sementara waktu, hingga binatang ini mencapai cita-citanya? Tentu saja, karena nanti akan muncul lagi. Bagaimana jika nampaknya benar, tetapi dipakai untuk tujuan salah? Baiklah. Mari kita lanjut dengan sejarah ini. Nah, di sini ada peristiwa mengherankan, yang tidak diketahui secara umum. Ketika pasukan Perancis berada di Palestina, dan sedang mengepung kota Acre, Napoleon telah menyiapkan proklamasi bagi Palestina untuk membuat Palestina menjadi negara Yahudi merdeka. Anda tahu soal ini? Tidak. Dia tidak bisa mewujudkan proyek ini, karena adanya campur tangan Inggris. Proklamasi ini dicetak dan diberi tanggal 20 April tahun 1799, sesaat setelah terjadinya luka parah. Persis setelahnya. Tetapi upayanya yang tidak berhasil merebut kota Acre, mencegahnya untuk diterbitkan. Orang-orang Yahudi mesti menunggu lebih 150 tahun, sebelum negara mereka diproklamirkan. Tetapi proklamasi ini, memang membuahkan hasil. Ini menjadi awal kepada paham Zionisme, meningkatkan kesadaran bagi dibentuknya negara Yahudi. Martin, apakah itu penyesatan atau Alkitabiah? Itu penyesatan. Penyesatan siapa? Jesuit. Jesuit. Pemikiran yang dinyatakan oleh Napoleon mendapat banyak pujian dari berbagai pihak, yang melihat itikat Napoleon sebagai penggenapan dari nubuatan Alkitabiah. Banyak di sini adalah kaum Jesuit, yang mau meniadakan pernyataan bahwa kepausan adalah antikristus. Karena paham preterisme dan futurisme, berasal dari pena Jesuit. Untuk mengurangi ketegangan. Yang meramalkan restorasi orang-orang Yahudi ke negeri mereka. Pemikiran ini banyak didukung, khususnya di Inggris. Juga pada tahapan itu, tahun 1798, kaum Jesuit banyak dilarang di berbagai tempat. Benar. Nah, semua ini berasal dari www.napoleonseries.org. 118 tahun kemudian, Inggris akan menerbitkan Deklarasi Balfour, yang meminta dibentuknya kampung halaman orang-orang Yahudi. Dan yang pada akhirnya 31 tahun kemudian, di tahun 1948, Israel akan diakui sebagai negara berdaulat. Dengan suara terbanyak dalam pertemuan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, mungkin bisa dikatakan bahwa pengumuman awal Napoleon di hari pertama Paskah di tahun 1799 memainkan peranan penting dalam pembentukan negara Israel. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1800, Napoleon menyatakan, jika saya memerintah suatu bangsa Yahudi, saya akan kembali mendirikan Ka'bah Salomo. Martin, di sini adanya ideologi Jesuit yang sedang ditempatkan ke dalam cara berpikir Protestan. Untuk sama sekali menghilangkan cara berpikir reformasi. Dan untuk menghilangkan cap antikristus dari kepausan. Dan sekarang adanya orang-orang yang memandang kepada Israel dan Turki, dan bukannya kepada Roma. Dan apa yang sedang dilakukan kepausan? Mereka seharusnya memandang kepada binatang yang keluar dari dalam laut, dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan apa yang dilakukan perempuan ini, secara diam-diam menunggangi binatang lainnya. Jadi, mari kita menelitinya. Jadi adanya sistem palsu agama, yang menggantikan paham Protestan. Dan kaum Jesuit telah memainkannya dengan sangat lihai. Bagaimana cara mereka melakukannya? Kita mesti menelitinya. Haruskah kita melakukannya dalam sesi kedua? Karena saya pikir orang-orang sudah pening saat ini. Mari kita lanjutkan nanti di sesi kedua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga. Sungguh suatu kisah menakjubkan. Semuanya ada dalam kitab Wahyu. Dan dalam kitab Daniel. Sungguh suatu pemberian indah. Tolong kami dalam memahaminya dengan lebih baik. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang setia dan sejati untuk kasih karunia, belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.